Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Alyafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning. Khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika, dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist ya, yang belajar tentang data science dari awal, mulai dari pemrograman dengan Python, dilanjut dengan matematik dan statistik, dan nanti sampai machine learning dan juga deep learning. Video ini akan dibahas secara perlahan, ya, bertahap dan juga praktikal, dan semoga mudah dipahami oleh teman-teman yang tidak memiliki latar belakang tersebut ya. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya dan di subscribe, karena saya akan upload video secara berkala. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah banyak belajar, ya, baik dari konsep OOP, kemudian function dan lain-lain ya. Sekarang kita akan belajar tentang modul dan package ya. Kenapa ini penting ya? Karena kita akan berhadapan ataupun sering menggunakan modul dan package di project-project data science gitu ya. Nah, karena di video setelah ini kita akan belajar tentang NumPy, Pandas, Matplotlib dan lain-lain, maka kita harus tahu dulu apa itu modul, package, dan library ya. Nah, jadi apa itu modul, package, dan library? Jadi modul itu adalah kumpulan codingan kita ya, baik itu isinya kelas, function, ataupun apapun lah pokoknya ya, yang disimpan dalam format .py. Ingat ya, yang disimpan dalam format .py. Ini script kita ya, yang disimpan dalam format .py. Nah, kalau Jupyter Notebook ini kan disimpannya dalam format IPYNB ya. Kalau teman-teman open di sini ya, kemudian teman-teman lihat nih ya, ini kan IPYNB ya, IPYNB berarti ini disimpan dengan menggunakan format Jupyter Notebook ya. Nah, tapi kalau misalnya modul itu disimpan dalam format .py ya. Kemudian ada yang namanya package. Package itu adalah kumpulan dari modul ya, kumpulan dari modul-modul ya gitu ya, yang memiliki ini ya, constructor ini ya, ataupun initializer ya, underscore init.py, punya file ini dia ya. Kemudian apa itu library? Nah, library itu kumpulan dari package ya. Kalau package kita udah banyak ya, itu bisa disebut dengan library gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bagannya biar teman-teman lebih paham. Nih, saya punya package namanya game ya. Kemudian di dalamnya ada sub package ya, itu sound, image, level. Ya, teman-teman bayangin kalau misalnya kita nggak punya modul ataupun nggak punya package ya, kita cuma nulis dalam satu file gitu ibaratnya ya. Jadi ini dijadiin satu nih, sound masuk ke dalam satu file gitu ya, image juga satu file, level juga satu file. Jadi satu pengerjaannya biasanya hanya dikerjain satu orang gitu ya, ataupun jadi nggak kolaboratif ya, jadi ribet ya, tidak terdistribusi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya game ya, kemudian kita bisa membagi pekerjaan ya, sound ini kelompok A ataupun si A ngerjain kelompok sound, kemudian image dikerjain sama si B ya, si level ini dikerjain sama si D gitu misalnya ya. Jadi kayak gini. Nah, ini ada yang namanya sound, image, dan level. Nah, ini adalah sub package itu adalah package di dalam package ya. Kemudian load, open, start, play, change, load, pause, close, dan over ini adalah modul-modul ya, modul-modul. Nah, modul-modul ini ya, ketika ditambah dengan inisialisasi ataupun initializer ataupun constructor .py ini disimpan dalam satu file gitu ya, itu disebut dengan package ya. Ketika package tersebut ya, di dalam package disebut dengan sub package gitu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Ini konsepnya dulu. Nah, sekarang teman-teman buka Anaconda-nya ya, Anaconda-nya teman-teman buka ya. Teman-teman bisa pakai text editor apa aja ya, bisa pakai VS Code ya, ataupun bisa pakai Spider ya. Saya di sini pakai Spider. Teman-teman launch aja Spider-nya, kemudian nanti muncul seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa zoom ya, saya zoom dulu ya, bisa zoom, Ctrl plus ataupun pakai scroll itu bisa. Ini juga bisa ya, Ctrl plus ya, di zoom ataupun dikecilin juga bisa gitu ya. Nah, sekarang kita ingin buat
modul dan package ya, pelan-pelan. Nih, kita buka dulu. Misalnya saya punya latihan, saya buka dulu, sorry. Saya punya ke data science ya. Nah, teman-teman pindah ke sini ya biar kelihatan filenya. Sini. Klik data science. Direktorinya bebas. Ini saya delete dulu. Nah, teman-teman gini, klik kanan di sini ya, di tempat ini. Tadi pindahinnya ini ya, klik file ini. Ya, klik kanan. Kemudian teman-teman mau bikin file dulu buat latihan ya. Misalnya saya punya latihan file. Ya, masuk ke dalam file latihan. Nah, di dalam file latihan kita ingin membuat package ya. Cara pertama itu bisa kayak gini. Kita bikin cara pertama dulu. Kita bikin folder. Nama package-nya adalah matematika. Ya, matematika. Matematika. Gini ya, matematika. Oke. Nah, klik dalam matematika 2 kali. Nah, di dalam package matematika kita kan harus bikin modul-modul ya, ingat ya. Package adalah kumpulan modul. Nah, itu kita bisa langsung klik modul di sini atau kita klik file. Ya. Kemudian kita tulis ya, namanya misal penjumlahan gitu ya, save. Ya, nanti akan keluar di sini ya. Penjumlahan filenya. Nah, terus ini saya zoom dulu ya biar teman-teman kelihatan. Ini juga saya zoom. Teman-teman kelihatan. Nah, penjumlahan. Nah, di dalam penjumlahan ini kan masih kayak gini ya. Ini teman-teman rename aja .py, tambahin ya. Nah, di dalam penjumlahan, modul penjumlahan, saya punya fungsi penjumlahan. Ya, fungsi penjumlahan. Inputnya itu x sama y. Dan saya mau print x tambah y. Gini ya. Kemudian di save ya, jangan lupa di save. Kemudian matematika punya apa lagi? Itu cara pertama. Cara kedua, bisa klik modul, klik kanan terus modul. Kemudian teman-teman tulis pengurangan ya. Save. Ya kan akan muncul file pengurangan ya. Di sini juga kelihatan ya, muncul pengurangan. Saya zoom lagi. Kemudian dev pengurangan ya. Fungsi pakai biar beda ya. Fungsi pengurangan ini ya, x y. Kemudian saya print aja x kurangin y, gitu ya. Fungsi pengurangan saya save. Kemudian saya punya lagi namanya misal perkalian ya, muncul lagi. Kemudian saya zoom, dev fungsi perkalian y. Kemudian saya print. Ini kita biar teman-teman paham dulu aja konsepnya ya. Sorry. Nah, sebenarnya ini bisa isinya bisa banyak, bisa apa aja gitu ya. Dalam sini bisa isi apa aja, bebas pokoknya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman, di save. Nah, kemudian kita balik lagi ke foldernya si latihan. Mana tadi latihan? Kita masuk ke latihan. Nah, di dalam folder latihan kita bikin file program, misal program utama gitu ya. Kita mau PPI gitu ya. Nah, dalam ini kita ingin manggil gitu ya. Kita ingin manggil si penjumlahan, si fungsi penjumlahan. Caranya gini. Cara yang pertama, from, kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatannya from. Kemudian tulis nama package-nya. Nama package-nya adalah matematika, ingat ya. Package-nya matematika. Ya. Kemudian import modul yang ingin teman-teman pakai. Modul karena mau pakai penjumlahan, jadi penjumlahan. Ya, enter aja. Kemudian cara pakainya, ya, cara pakainya itu teman-teman tulis modulnya. Sorry. Penjumlahan titik fungsi ya underscore penjumlahan ini ya. Nah, ini kan kita ingin pakai dia nih gitu ya. Kemudian masukin 10 tambah 10 gitu ya. Nah, kalau teman-teman jalanin
pencet ini ataupun pencet F5 ya, dia akan keluar di sini itu ya, 20 gitu ya. Itu cara pertama ya. Cara kedua bisa juga saya hapus, importnya saya hapus. Nah, dari from matematika langsung teman-teman titik terus penjumlahan ya, kemudian import langsung. Ini ibaratnya dia nggak masuk ke dalam matematika, kemudian masuk lagi ke dalam modul penjumlahan, baru kita masukin si fungsi penjumlahan ya, penjumlahan ya, fungsi penjumlahan gitu ya. Nah, kan nggak teman-teman ya, fungsi penjumlahan. Kemudian sekarang tinggal tulis aja fungsi ya penjumlahan 10 tambah 20 gitu misalnya, biar beda sama yang tadi. Sekarang kita jalanin ya, dia hasilnya akan 30 ya, kelihatan di sini ya gitu. Nah, kemudian bisa juga langsung tiga-tiganya, langsung teman-teman bisa kayak gini, bisa dialiasin ya, FP gitu ya. Sekarang teman-teman nggak perlu nulis lagi fungsi penjumlahan, jadi teman-teman hanya nulis FP ya. Sekarang kalau teman-teman jalanin hasilnya akan sama. Saya ganti biar kelihatan 20 deh, jalanin ya, hasilnya 40 gitu ya. Jadi pertama bisa satu-satu, terus kemudian bisa dua, kemudian bisa di inisial, pakai inisial FP gitu teman-teman. Itu cara kerja manggil si modul ya, ataupun fungsi di dalam modul. Nah, sekarang saya mau bikin sub package ya. Caranya klik folder matematika, punya aljabar ya. Oke. Kemudian kita masuk, sorry ini bukan di dalam matematika ya, saya delete aja. Kita masuk ke dalam matematika, klik kanan, kemudian klik folder ya. Kita mau bikin package namanya aljabar gitu ya. Nah, kita klik aljabar 2 kali, klik kanan, kemudian kita bikin modul ya. Modul pertama inisialisasi, jangan lupa ya, save. Ini dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian saya mau bikin modul lagi aljabar, itu misal ada gini ya, vektor di save ya. Nah, dalam vektor saya def, saya zoom in dulu, fungsi underscore vektor ya. Ini vektor saya ganti nama deh, biar teman-teman nanti kelihatan hierarkinya gitu ibaratnya ya. Ini vektor saya ganti nama linear gitu ya. Caranya dulu nih, rename kemudian linear gitu ya, namanya linear. Kemudian saya punya fungsi vektor ya, saya nggak isi apa-apa aja biar saya print langsung. Print misal ini adalah hasil sub package linear ya, sub package aljabar gitu ya. Saya save, kemudian biar kelihatan kita pencet atas aja ini. Nah, ini kan di dalam matematika itu ada modul pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Di dalam package matematika ada sub package aljabar yang isinya ada linear gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke program utama ya. Di program utama ini saya clear dulu aja. Dalam program utama, bagaimana cara kita ngambil si vektor? Caranya seperti ini. Cara pertama, from, kemudian matematika ya, import aljabar ya, aljabar. Kemudian ini cara pertama, kemudian dari aljabar kita ambil si linear. Di dalam linear kita ambil vektor ya. Nah, ini kalau saya jalanin matematika,
Oh sorry, harus gini. Sorry, ini karena sub package ya. Kemudian ini aljabar, import, kemudian linear. Gini guys. Nah ini kalau saya jalanin, nah dia baru keluar kan. Ini adalah hasil sub package aljabar. Ini cara pertama ya, cara pertama. Jadi dia pertama ngambil tempatnya dulu ya, tempatnya di mana, kemudian kita masukin si package-nya, modulnya gitu ya. Itu cara pertama. Cara kedua sama kayak yang tadi, ini tambahin titik di sini. Kemudian kita langsung import si vektornya ya, function di dalam linear itu, mode linear. Terus seperti ini. Kita jalanin, hasilnya akan sama. Ya, ini adalah hasil sub package aljabar. Gitu ya. Terus bisa juga ini as kayak tadi, VK bebas mau namanya apa aja. Kita ganti VK gitu ya, VK. Kalau teman-teman jalanin atau pencet F5 itu keluarnya sama. Ini adalah hasil sub package aljabar seperti itu. Jadi kalau misalnya saya gambarin ya, dari gambar ini kita punya package namanya tadi matematika ya, matematika gini ya, package namanya matematika. Dalam matematika kita punya tadi penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian ya. Selain itu di dalam kita juga punya yang namanya sub package ya, aljabar. Di dalam aljabar kita punya yang namanya modul linear ya. Yang ini adalah modul-modulnya si matematika ya, sedangkan yang ini adalah modul-modulnya si aljabar gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya hapus dulu. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di matematika ini adalah package, aljabar ini adalah sub package-nya. Ya jangan lupa kalau misalnya bikin package pakai init.py ya. Kemudian yang ini adalah si modul-modulnya nih. Ya ini modul-modulnya, linear ini juga modul-modulnya gitu ya. Gitu teman-teman semua. Nah sekarang kita bahas yang cara penulisannya. Kalau penulisannya kita tulis from dulu, kemudian ini adalah package utama ya, kemudian ini adalah sub package, kemudian ini adalah modul ya, dan ini adalah isinya ya, fungsinya gitu ya kalau kita pecah satu-satu ya. Jadi ya si matematika ini adalah fungsi utama yang ini ya, kemudian aljabar ini adalah sub package nya ini, kemudian modul linear ini ada ini ya, si linear, kemudian fungsi ini adalah yang di dalam si vektor ini adalah yang di dalam si linear gitu ya. Itu konsep dari modul dan juga package. Semoga mudah dipahami. Teman-teman bisa coba di spidernya ya, biar tahu cara kerjanya seperti apa. Konsepnya sama-sama ataupun mirip-mirip kayak si OOP ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombolnya karena saya akan upload video secara berkala. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.